Ya itu dulu. Kenapa? Abi sendiri pengalaman. Ya dulunya Uma ini. Assalamualaikum. Jumpa lagi bersama kami di AIM Channel. Bersama Uma, Abi, dan dan anakku yang hebat. Anakku yang hebat. Assalamualaikum. Ketemu Pranata. Pranata itu adalah teman Abi di rumah. Pranata itu sekolah di SMA Cerdas Murni yang ada salah satu di Tembung, tepatnya di Pasar Tujuh. Di situ saya diajak untuk bertemu. Ya awalnya sih katanya, Bang, ada yang mau saya kenalin. Dulu belum ada WhatsApp, belum ada WhatsApp, jadi masih pakai apa ya, Bang? Messenger lah, Messenger. Kita juga sini ya, kita dulu rumah itu nggak seperti ini loh. Dulu rumah itu keling gitu. Sampai sekarang ya kalian bisa lihat sendiri guys, itu kan perbedaan dulu dengan sekarang. Nanti bisa ditampilkan di sini. Baru kita kan udah ketemu. Ya. Sama kita ketemu, kita jalanin pacaran itu dari tahun 2010 sampai 2016 kita menikah. Iya, betul. Ini terkait apa yang mau bilang sama Abi, bagaimana selama 6 tahun. Diawali dengan tadi ketemu di rumah gitu kan, berlanjut 1 tahun pertama itu kita banyak ketemunya antar jemput gitu ya, antar jemput biasalah ya. Ya ditanya ikhlas, ya harus ikhlas kan, itu bagian dari perjuangan ya gengs ya, perjuangan. Jadi setahun itu antar jemput, kita banyak fokus pengenalan itu setahun, bagaimana kesibukan rumah di sekolah sangat sekali, di kegiatan asli, kegiatan di sekolah yang aktif, ada pun lomba puisi. Artinya posisi saya sini adalah sebagai itu, dan pesan buat saya adalah bagaimana rumah itu sudah mengenalkan saya kepada orangnya. Itu jadi buat kalian itu yang mungkin saat ini lagi backstreet, alangkah lebih baiknya mulailah sekarang untuk trust, ataupun kita harus jujur terhadap orang tua kita, terhadap kita saat ini lagi dekat sama siapa gitu. Jadi biar komunikasi ataupun intensitas ketemu kita itu jauh lebih positif guys. Itu sekedar tips. Jadi terus tahun kedua, ketiga itu punya polemik tersendiri buat Abinya juga, dimana polemik itu adalah hal yang tidak ingin terjadi dan itu muncul gitu. Itu yang menjadi buat saya pusing gitu. Polemiknya pertama itu dari internal keluarga saya ya. Saya sedikit menceritakan aja. Keluarga saya itu adalah keluarga yang sangat religius, keluarga yang ya bisa dikatakan belum boleh pacaran kalau belum menikah, begitulah polemiknya. Jadi saya ngasih tips buat kalian agar berani jujur sama orang tua kalian itu, karena berbagai pengalaman terhadap saya yang membackstreetkan hubungan saya dengan Uma di awal 2 tahun, di tahun kedua dan tahun ketiga. Jadi kegiatan kami itu ya biasa antar jemput, nongkrong, makan bakso, makan kadang Uma pilihnya bakso, habis selalu nyayang, kadang nasi goreng gitu ya biasa lah. Kadang weekendnya cuman ya kata kita di rumah saudara ya, di rumah saudara kalau kita dulu kereta di rumah itu cuma ya 1 gitu. Terus ngajak siapa lagi? Ajak aja itu bang udah gitu kata mamaku. Oh gitu ya. Jadi berawal dari cinta berawal dari ojek. Pada akhirnya di tahun ketiga orang tua saya khususnya ibu
mulai merasa curiga. Kenapa demikian? Karena kos pembiayaan yang semula dianggarkan untuk saya, katanya kos pembiayaan yang waktu saya selama 9 itu uang jajan, itu uang jajan. Dan pada saat itu kuliah juga tuh ya semester 4, kemudian dari semester 4 dan saya kenal sama dia kelas 2 kelas 3 yang ya. Nah, jadi posisi kami di situ adalah saya mensupport dia sebagai ujian nasional. Di situ saya menjadi motivator dan support penuh supaya dia tamat SMA. Di situ saya juga kuliah di salah satu universitas swasta yaitu UMA di Tanjung Panjang. Jadi aktivitasnya yaitu nanti sekolah, ngampus, jemput ini orang, terus lembatan kuis, balik ke rumah. Nah, jadi kebiasaan adalah dengan uang segitu kalau bisa punya tabungan, bisa saving atau nabung gitu. Namun saatnya habis dan minta lagi, habis minta lagi. Jadi buat kalian yang memutuskan ingin pacaran, kalian harus punya kompensasi ataupun kalian harus berusaha belajar dari kami ya, mencari alternatif uang gitu selain dengan uang orang tua. Karena apa ya, yang memutuskan untuk pacaran kita yang harus bertanggung jawab penuh terhadap pilihan kita. Jadi jangan dicontoh seperti yang tadi Abi, nah, membawa rumah ke rumah. Pada saat itu ekspresi dan respon orang tua saya itu sangat tidak responsif, sangat tidak setuju dan cenderung menolak. Dengan apa ya tidak ketemu gitu, karena dianggap terkhusus buat amat rumah gitu kan. Karena amat rumah sangat punya prinsip gitu, kalau memang karena dia itu wanita tentunya tahu betul kan bagaimana menghargai perasaan wanita gitu kan. Kalau tidak dinikahi janganlah dia gigi yang berlebihan, jangan juga diajak kenalan gitu. Namun beda dengan bapak Abi yang cenderung lebih demokratis gitu kan. Ya udah, percakapan ya dikenali, ini Uma, ini teman dekat saya Pak ya, dan itu berlanjut gitu kan, sudah kenal. Bukan apa ya, bukan melarang, karena datang ke rumah ya boleh datang ke rumah boleh gitu kan, karena ya pada prinsipnya orang tua saya sangat menjunjung dan menghormati perempuan itu adalah sesuatu hal yang berharga gitu. Jadi hanya akan diajak kalau sudah ada menikah ataupun ikatan resmi gitu kan. Itu aja sih. Jadi ya keluar 5 tahun kita putus bestri pada yang 5 tahun itu mulai kerja. Ya kalau udah rumah tangga ya di situ teman tidur, di situ teman komunikasi. Jadi pertama itu harus siapkan mental. Jadi harus siapkan mental yang pertama. Yang kedua adalah kalian harus memantaskan diri bahwa kalian itu layak untuk layak untuk dihargai, baik di mata orang tuanya, baik itu di mata sang pencipta. Artinya bagaimana? Kalian memantaskan diri dihargai, artinya ya kita menjual nih ya, kita menjual gitu kan. Menjual apa yang kita jual ya akhlak, ya profesi kita, kemampuan kita untuk menafkahi si Uma ataupun calon kalian. Yang terpenting adalah persiapan pendidikan religi ataupun pendidikan agama yang kalian harus persiapkan sedini mungkin. Jadi ini sangat penting itu persiapan. Kan harus punya ilmunya ya. Jadi pendekatannya. Jadi harus memantaskan diri dulu. Jadi pada sunnah-sunnah ya, karena kalau udah memantaskan diri sama orang tua, berarti kita kaitannya kita harus mencukupi kebutuhan dari anaknya yang akan mau kita nikahi. Yang kedua, kita harus melayakkan diri bahwa kita itu mampu untuk membimbing dia secara tuntunan dan syariat Islam gitu. Jadi jangan salah kaprah ketika nanti di jalan, perjalanan ketika sudah akad, kalian tuh bingung, mau seperti apa ini ya? Itu jangan, itu sangat tidak boleh gitu. Kalian harus punya konsep, ini rumah tangga mau kita buat itu seperti apa gitu. Sudah ada komitmen sebelumnya. Jadi buat kalian yang mau menikah, ya kalian harus banyak-banyak berdiskusi dengan pasangan kalian gitu. Jangan sampai kalian miss di komunikasi ketika sudah nikah, banyak tantangan dan crash sehingga kalian itu memutuskan untuk saling berpisah dan bercerai. Itu sangat dilarang yang pertama. Oke ya. Ini sendiri ya, ini Abi berbagi sama
kalian, Abi sudah di set up oleh Mama sama orang tua Abi, itu adalah bagaimana saya ini harus multi talent gitu, harus bisa semuanya, harus bisa sensitif melihat kalau ada kerjaan rumah ya seperti kayak nyuci itu harus bisa prepare, harus bisa masak, harus bisa bersihin rumah. Sebetulnya tujuannya adalah cuma satu tujuannya adalah meringankan beban istri. Karena beban istri itu sangat banyak setelah nikah, gengs. Jadi jangan kalian anggap istri kalian itu setelah kalian nikah ini jadi babu. Syariat Islam, Rasulullah mengajarkan kita bahwasanya laki-laki itu wajib meringankan beban istrinya, karena itulah merupakan wujud dari tuntunan yang dia berikan kepada istrinya gitu. Jadi kalau kita mulai bisa aware, mulai bisa peduli, insya Allah istri kita nanti ke depannya akan peduli sama kita. Jadi buat kalian semua sahabat vlog Ummah Abi Baim, sedikit saran ataupun disebut quotes zaman sekarang itu, kalau mau menikah jelas yang pertama itu ada siapkan mental, yang kedua adalah siapkan material, uang gitu. Ya material juga. Yang ketiga adalah persiapkan mind idea, artinya gagasan seperti apa. Main idea itu arti dalam bahasa Inggris apa? Main ide pikiran seperti apa. Ada 3M. Pertama mental, material, itu main idea. 3M. Bukan mulah yang penting, guys. Jadi main idea itu seperti konsep rumah tangga mau seperti apa. Karena sangat butuh. Ya, bukan artinya itu Ya, menggurui ya, gitu ya. Jadi kita hanya berbagi aja, berbagi saran, mana tahu cerita kami sama seperti Anda. Nanti kalaupun dia yang menikah, khusus yang ingin menikah dan bagi yang sudah menikah, kalian bisa nantinya tips dalam rumah tangga mungkin tidak seperti kami ya, kalian bisa nanti tulis di bawah komen versi kalian seperti apa sih gitu. Jadi kita bisa saling bertukar pikiran dan sharing. Karena jelas kami dalam rumah tangga itu punya patokan atau punya pattern tersendiri dalam mengarungi rumah tangga. Kami selalu bertanya sharing itu sama kakak saya, dulu sama mama almarhumah gitu, karena bapak karena seiring mama sudah meninggal, bapak juga sama bunda. Jadi fokus lebih banyak sekarang ini kita berdua ini banyak ceritanya itu sama kakak sama abang Yudi. Kebetulan Bang Yudi ini backgroundnya adalah seorang parenting, seorang trainer juga kalau soal ya kita berdua nanti iya bang kakak ya. Nanti kita berdua nanti kenali ya guru parenting kami guru parenting kami ya. Alhamdulillah sejauh ini so far so good ya Maya, artinya cukup menjawab tantangan kehidupan yang sangat kompleks, sangat dinamis gitu kan ya. Mungkin sekarang era pandemi apa susah, kami tetap santai aja ya, karena berapapun yang tadi sarannya sudah ya 3M tadi. Saran yang kedua adalah berapapun yang kalian dapatkan penghasilan dari penghasilan kalian, jangan lupa kalian itu sisihkan untuk orang tua kalian. Sisihkan untuk orang tua kalian bagian setidaknya memberikan perhatian terhadap orang tua kalian. Nggak mesti hanya materi gitu. Memberikan ya mungkin perhatian dalam bentuk ya gift gitu, ataupun main ke rumahnya atau sesuatu yang membuat orang tua kita senang gitu ya. Jangan bentuk dalam bentuk nominal rupiah ya gitu ya, karena itu ya karena ya sangat kebahagiaan sesungguhnya adalah ketika kita bisa menerima dia menjadi bagian kita tanpa ada syarat. Nah itu kan. Jadi yang kedua tadi sudah, yang ketiga saran buat Abi untuk sahabat vlog Ummah Baim adalah sebagai laki-laki kita itu harus punya rule ataupun punya konsep dalam rumah tangga, dan kita jangan pernah kita itu merasa terhinakan ya. Jangan kita merasa itu terhinakan. Jadi banyak sekali sih Abi itu juga bilang ya bodoh kali kau mau istrimu mau ibadah bahasa kasarnya mau babu juga gitu. Itu anggapan yang keliru ya, itu sangat keliru. Jadi itu sangat anggapan yang sangat keliru buat saya pribadi, karena itu menjadi konsep hidup saya yang ditanamkan dari almarhumah ibu saya.
jangan sampai kalau kamu prinsipnya itu jangan pernah kamu menyusahkan orang lain ketika kamu sudah menikah. Jangan pernah kamu menyusahkan orang tua lain, menyusahkan orang lain, guys. Jangan pernah menyusahkan. Dan itulah salah satu menjadi moto hidup almarhumah mama sampai pada akhir hayatnya. Mama itu bukan orang yang menyusahkan kan, secara orang itu persiapan mental kalau menikah. Yang kedua adalah material, yang ketiga adalah untuk yang mau nikah. Kalau untuk menjadi leader man gitu dalam rumah tangga, kalian itu yang pertama saran saya adalah jangan pernah menghinakan kalau kalian itu baik untuk suami istri kalian. Yang kedua adalah jangan pernah menyusahkan apapun itu sama istri kalian, meskipun dia adalah bagian dari kita. Yang mana dalam bahasa Al-Quran adalah kamu adalah pakaian aku dan aku adalah pakaianmu, dalam bahasa Al-Quran begitu. Ya tapi kita harus tahu batasan mana yang harus kita mau, harus kita tentukan, batasan mana yang harus kita keep menjadi permasalahan kita dan harus kita selesaikan gitu. Terima apa adanya. Nah, yang terakhir untuk yang kalian yang menjadi leader man, kalian itu harus punya namanya itu guru parenting. Jadi ketika kalian nanti deadlock ataupun kalian itu butuh masukan dan saran, kalian bisa berkomunikasi dengan orang tersebut. Pastikan guru tersebut itu yang pertama itu adalah profesional di bidangnya. Yang kedua adalah bisa kita percaya dan kita bisa anggap dia adalah bagian dari kita gitu. Jadi itu sangat penting sekali ya guys ya. Jadi komunikasi semua nyambung. Jadi nggak ada yang namanya itu kita harus baperan, kita harus ngobrol sama yang lawan pasangan kita gitu kan, karena itu bisa menimbulkan feel dan will dalam kehidupan rumah tangga. Ya alhamdulillah ya insya Allah selama 4 tahun ini kita jalan 5 tahun kita sama-sama saling komitmen, kita sama-sama saling mempercayai satu sama lain. Sebetulnya berantem sering sekali gitu, dan saya pribadi saya sering diomelin karena kebiasaan bos saya ya itu nedor, kokoh, kata bapak saya itu pelin-pelan dari semua keputusan gitu. Ya mungkin terkadang harus tegas gitu kalau dalam menghadapi sifat Abi yang kekanak-kanakan bisa dibilang. Umar sosok yang tegas, makanya Abi juga terima kasih sama Uma juga ya. Minta maaf kalau kasar-kasar. Ya, jadi terakhir sebelum tutup, jadikanlah pasanganmu adalah yang terbaik untukmu. Amin. Dan terimalah kekurangan dia menjadi kekuranganmu juga. Jadi di antara kalian tidak ada kelebihan masing-masing untuk Saran dari makanya lebih banyak mendengar daripada berkata. Oke ya, terima kasih banyak sudah sharing sama sama kami. kami. Mudah-mudahan Uma Abi Bae, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kalian. Sampai ketemu di video berikutnya. Selanjutnya Uma Abi Bae mau sholat dulu, gengs. Assalamualaikum.